Coba bayangkan ini sejenak di saat publik masih sibuk memperdebatkan mahalnya alutsista impor, ribut di media sosial soal ketergantungan teknologi asing, dan saling tuding siapa yang salah dalam belanja pertahanan. Diam-diam di Surabaya, sedang terjadi sesuatu yang berpotensi mengubah peta kekuatan laut kawasan Indo-Pasifik. Bukan wacana, bukan janji politik, dan bukan pula prototipe kosong untuk pameran. Ini nyata. Tahun 2026 bukan sekadar angka di kalender, tetapi berpotensi menjadi titik balik sejarah industri pertahanan maritim Indonesia. Sejarah yang selama ini dianggap terlalu berani, berlebihan, bahkan pernah ditertawakan dan dicap sebagai hoax. Masalah utamanya sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Selama puluhan tahun, Indonesia selalu berada pada posisi paradoks. Lautnya luas, jalur perdagangannya termasuk yang paling vital di dunia, tetapi kemampuan pengawasan dan pertahanannya tidak pernah benar-benar sebanding dengan skala wilayah tersebut. Perdebatan selalu berulang pada topik yang sama, harga kapal selam impor yang fantastis, ketergantungan suku cadang dari luar negeri, risiko embargo, serta keterbatasan akses terhadap teknologi inti. Setiap kali terjadi ketegangan di kawasan, posisi Indonesia lebih sering reaktif daripada menentukan arah. Kedaulatan dibicarakan, tetapi alat untuk menjaganya seringkali berada di bawah kendali pihak lain. Di titik inilah konflik strategis itu muncul. Apakah Indonesia akan terus menjadi negara maritim besar hanya dalam narasi, atau berani mengambil lompatan teknologi yang berisiko namun menentukan masa depan? Jawaban atas pertanyaan ini ternyata tidak datang dari luar negeri, melainkan dari dalam negeri sendiri. Dari sebuah galangan kapal yang dulu nyaris runtuh, dari perusahaan yang sempat dianggap bangkai industri, hidup segan mati tak mau. PT PAL, nama yang dahulu lebih sering dikaitkan dengan keterlambatan produksi dan masalah internal, kini justru berada di pusat transformasi paling radikal dalam sejarah industri pertahanan nasional. Transformasi ini tidak terjadi secara instan dan tidak tanpa risiko. Namun hasilnya, jika semua berjalan sesuai rencana, akan memaksa banyak pihak untuk meninjau ulang asumsi lama tentang kemampuan teknologi Indonesia yang sedang dikembangkan dan diproduksi bukan sekadar drone laut untuk survei atau pemetaan bawah laut. Ini bukan alat riset oseanografi, bukan mainan teknologi, dan bukan sekadar platform pengintaian. Yang sedang dibangun adalah kapal selam tempur tanpa awak, sebuah platform otonom yang tidak hanya mampu berpatroli, tetapi juga membawa senjata dan menghancurkan target permukaan. Perbedaan ini sangat fundamental. Dalam dunia pertahanan laut, batas antara surveillance dan tempur bukan sekadar soal pemasangan senjata. Ia menyangkut doktrin, tanggung jawab strategis, dan keberanian politik. Ketika sebuah negara memutuskan untuk mengembangkan sistem tempur otonom, maka negara tersebut juga harus siap dengan implikasi etis, hukum, dan geopolitik yang menyertainya. Klaim bahwa sistem ini dirancang dan direkayasa sepenuhnya di dalam negeri, tanpa lisensi asing dan tanpa ketergantungan software luar, menjadi aspek yang paling krusial. Karena dalam peperangan modern, kendali algoritma sama pentingnya dengan kendali senjata itu sendiri. Jika klaim ini benar-benar diwujudkan hingga tahap operasional, maka Indonesia tidak sekadar memiliki alat, tetapi memiliki kedaulatan penuh atas alat tersebut. Ini yang membedakan antara negara yang benar-benar berdaulat secara teknologi dan negara yang hanya menjadi pengguna. Tidak banyak negara di dunia yang berada pada level ini. Hingga kini, hanya segelintir negara yang mampu mengembangkan kapal selam tanpa awak bersenjata yang benar-benar operasional. Amerika Serikat dan Rusia lebih dulu, Cina menyusul dengan agresif. Dan kini Indonesia mengklaim masuk dalam lingkaran yang sama. Yang menariki, banyak negara industri pertahanan mapan lainnya justru masih bermain aman. Mereka mengembangkan drone bawah laut untuk pengintaian, tetapi belum berani sepenuhnya melepaskan kendali manusia dari platform tempur. Indonesia, jika benar langsung melompat ke level tempur, berarti mengambil risiko strategis yang besar, sekaligus menunjukkan kepercayaan diri yang jarang terlihat dalam kebijakan pertahanan nasional selama ini. Perubahan ini tidak bisa dilepaskan dari transformasi internal PT PAL sendiri. Perusahaan ini pernah berada di titik nadir, produksi tersendat, kepercayaan publik runtuh, dan moral internal melemah. Namun sejarah juga mencatat bahwa PT PAL pernah memiliki masa kejayaan. Kapal-kapal buatannya pernah diekspor ke berbagai negara, termasuk negara maju. Artinya, kapasitas dasar itu tidak pernah benar-benar hilang. Yang hilang adalah konsistensi, arah kebijakan, dan keberanian untuk mengambil keputusan besar. Kini, dengan lonjakan kapasitas produksi yang signifikan, PT PAL tidak lagi sekadar bertahan,
Produksi blok kapal yang meningkat drastis menunjukkan bahwa perusahaan ini sedang membangun fondasi industri yang jauh lebih kuat. Jika target produksi ratusan blok per bulan benar-benar tercapai dalam beberapa tahun ke depan, maka kecepatan fabrikasi kapal perang Indonesia akan berada di level yang sebelumnya sulit dibayangkan. Dari sisi teknologi, kapal selam otonom ini dirancang sepenuhnya bertenaga listrik dan dikendalikan dari pusat komando TNI. Artificial Intelligence tidak ditempatkan sebagai entitas liar yang mengambil keputusan sendiri, tetapi sebagai sistem yang bekerja dalam batasan doktrin militer yang dikunci. Ini menjadi jawaban atas kekhawatiran global terkait eskalasi konflik akibat senjata otonom. Kapal ini tidak hanya bergerak, tetapi menjalankan skenario yang telah dirancang dengan disiplin militer yang ketat. Namun, lompatan paling radikal justru berada pada aspek daya tahan. Secara teori, baterai hanya mampu bertahan sekitar 72 jam. Tetapi disinilah Indonesia mengklaim melakukan terobosan besar. Kapal selam ini dikembangkan agar mampu mengisi ulang energinya sendiri di bawah laut dengan memanfaatkan arus laut untuk memutar turbin tersembunyi. Jika sistem ini bekerja secara konsisten, maka implikasinya sangat besar. Kapal selam non-nuklir dengan kemampuan beroperasi berbulan-bulan di bawah laut akan mengubah doktrin peperangan laut modern secara fundamental. Dari sisi tempur, desain modular memungkinkan kapal ini membawa belasan torpedo tanpa mengubah desain utama. Acoustic signature dirancang sangat senyap, dan detail beling-beling dijaga sebagai rahasia utama. Dalam peperangan bawah laut, suara adalah identitas. Sekali pola dikenali, maka keunggulan langsung hilang. Fakta bahwa aspek ini mendapat perhatian besar menunjukkan bahwa pengembang memahami betul karakter perang laut modern. Aspek ekonomi dan strategi anggaran menjadi dimensi lain yang sering diabaikan. Satu kapal selam konvensional bernilai setara dengan puluhan kapal selam tanpa awak. Dengan anggaran yang sama, pendekatan pertahanan laut Indonesia dapat berubah secara drastis. Dari mengandalkan segelintir aset mahal, menjadi membangun jaringan penjaga laut cerdas yang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam konteks negara kepulauan, ini bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Pemerintah dikabarkan telah memesan puluhan unit sebagai tahap awal, dengan target penyelesaian mayoritas dalam waktu sekitar 18 bulan. Jika target ini tercapai, maka pada pertengahan hingga akhir 2026, Indonesia akan memiliki jaringan kapal selam tanpa awak yang aktif menjaga wilayah lautnya sendiri. Ekspor mungkin akan datang kemudian, tetapi prioritas domestik mengirimkan pesan geopolitik yang tegas. Transformasi ini semakin lengkap dengan pengembangan ekosistem persenjataan pendukung, torpedo ringan combat management system, dan senjata laser kapal berbasis direct energy weapon menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Ini bukan laser pemandu atau sekadar alat pengacau sinyal, melainkan laser yang berfungsi sebagai senjata penghancur langsung. Teknologi yang bahkan negara-negara besar baru mengoperasikannya dalam beberapa tahun terakhir. Daya listrik dalam senjata laser berfungsi sebagai kaliber. Semakin besar dayanya, semakin cepat target dapat dilumpuhkan. Dengan pengembangan sistem berdaya tinggi, senjata ini dirancang untuk menghadapi ancaman drone dan, dalam kondisi tertentu, rudal. Meski masih memiliki keterbatasan, arah pengembangannya jelas dan realistis. Semua ini mengirimkan pesan strategis yang sangat jelas. Indonesia tidak sedang mempersiapkan agresi, tetapi juga tidak lagi bersedia berada dalam posisi rentan. Laut yang luas dan jalur perdagangan yang vital menuntut lebih dari sekadar pernyataan politik. Kekuatan yang tidak dipamerkan, tetapi hadir dan siap digunakan, seringkali menjadi penangkal paling efektif. Kesimpulannya, apa yang sedang terjadi di PT PAL dan industri pertahanan maritim Indonesia bukan sekadar proyek militer. Ini adalah perubahan cara berpikir. Bukti bahwa Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia unggul, tidak kekurangan insinyur, dan tidak kekurangan ide. Yang selama ini kurang adalah keberanian untuk percaya pada kemampuan sendiri dan konsistensi dalam membangun sistem. Jika semua ini benar-benar diwujudkan hingga tahap operasional penuh, maka posisi tawar Indonesia di kawasan akan berubah secara nyata. Bukan karena suara paling keras, tetapi karena kesiapan yang dibangun secara senyap, sistematis, dan berkelanjutan. Sampai di titik ini, satu hal menjadi jelas. Apa yang sedang dibangun bukan sekadar kapal, bukan sekadar senjata, dan bukan pula proyek sesaat. Ini adalah perubahan arah. Perubahan cara Indonesia memandang lautnya sendiri. Dari sekadar ruang geografis, menjadi ruang strategis yang harus dijaga dengan teknologi, kemandirian, dan keberanian mengambil keputusan besar. Benar, masih ada banyak hal yang perlu dibuktikan. Masih ada proses uji, penyempurnaan, dan validasi di lapangan. Skeptisisme itu wajar, bahkan perlu. Tetapi yang tidak bisa diabaikan adalah faktanya.
Sesuatu yang dulu dianggap mustahil, kini sudah masuk tahap produksi nyata. Dan ketika sebuah negara sudah sampai di titik ini, mundur bukan lagi pilihan. Kedepan, yang akan menentukan bukan seberapa keras kita berdebat di media sosial, tetapi seberapa konsisten proyek ini dijaga dari kepentingan jangka pendek, politisasi, dan praktik yang merusak kepercayaan. Jika konsistensi itu bertahan, maka dalam beberapa tahun ke depan, peta kekuatan laut kawasan tidak lagi sama seperti hari ini. Sekarang giliran kalian yang menilai. Apakah ini benar-benar awal kebangkitan industri pertahanan maritim Indonesia? Atau justru hanya akan menjadi proyek besar yang gagal di tengah jalan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe, supaya diskusi seperti ini terus berlanjut. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya.